Saya sehari cuma mampu beli beras setengah liter pada saat itu 2017, dan saya merasakan tekanan yang luar biasa pada saat itu, dan sering terpikir untuk mengakhiri hidup saya pada saat itu. Bisnis itu bukan sekedar mencari keuntungan, tapi bisnis itu adalah tempat mencari saudara. Jadi kenalkan, nama saya Haris Maulidi Nur, lahir 33 tahun yang lalu, asal dari tempat kelahiran di Tajo Pecah, Desa Tajo Pecah, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Masa kecil lebih banyak dihabiskan di kampung halaman, sebagai anak seorang supir ya, jadi kerjaan lebih banyak di sawah, berteman dengan kawan-kawan untuk memelihara sapi. Jadi walaupun saya tidak punya sapi, tapi yang memelihara ini saya ikut dengan teman-teman untuk jalan-jalan. Jadi sambil dengar radio, sambil melihara sapi setelah pulang sekolah. Kemudian ketika SMP itu ada satu kejadian unik sebetulnya. Saya mengalami sesuatu di ketika SMP itu, ada sanawiyah itu, kemudian saya hijrah ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru. Ya, sebut cinta monyet lah. Gitu. Akhirnya membuat saya memutuskan untuk ke pesantren. Ya, alhamdulillah akhirnya masa muda terselamatkan di pesantren. Jadi di desa kan banyak yang terjerumus mabuk-mabukan, ada yang putus sekolah, dan kemudian ada yang jadi supir, ada yang jadi petani, dan alhamdulillah saya bisa menikmati yang tidak semua orang bisa nikmati, yaitu bisa bersekolah di pondok pesantren yang salah satu yang terbaik di bumi Kalimantan ini, Al-Falah Putra. Kurang lebih 5 tahun. Kemudian selesainya di pesantren, pindah lagi pesantren sebetulnya ke pesantren Ubudiyah Bati-Bati di Tanah Laut, pesantren. Kemudian di situ setelah selesai saya sempat ngajar selama kurang lebih 2 tahun di jaga asrama. Kemudian ada panggilan kerja gitu. Panggilan kerja untuk bekerja di jadi asisten mandor di kelapa sawit. Itu juga kurang lebih sekitar 3 tahun di situ. Dan ketika di sawit itu ada seorang guru ya, guru saya, guru spiritual yang selalu mengingatkan bahwa kalau saya tidak ngajar, maka ilmu saya itu akan hilang seperti itu. Dan secara kebetulan juga pada umur 19 tahun juga saya mendapatkan mimpi. Jadi mimpi itu hanya berupa suara saja yang menyuruh saya untuk mengajar seperti itu, mengajar ya, dan gambarnya adalah seperti orang mengajar Al-Quran seperti itu. Dan alhamdulillah di situ saya tanyakan ke orang-orang yang Ustadz, bahwa itu adalah panggilan jiwa saya, bahwa saya memang harus bisa mengajar terus-menerus. Dan di kelapa sawit itu juga saya juga alhamdulillah bisa ngajar juga ya. Jadi di pondok itu juga saya ngajar. Kemudian ketika di kelapa sawit saya juga bekerja, tapi saya juga hari Minggu juga ngajar di pondok. Kemudian setiap harinya
saya juga ngajar setiap sore di TK Al-Quran yang saya bikin. Dan ketika proses mengajar itu kurang lebih selama 2 tahun ya, 2 tahun lebih, itu saya merasakan ketika saya ngajar itu saya udah mengeluarkan semua ilmu saya kepada murid-murid, tetapi sepertinya habis semua ilmu gitu loh. Seperti saya sudah kehabisan bahan. Ketika murid menanyakan tentang isi dalam Al-Quran, saya tidak bisa menjawab. Kemudian guru saya ini juga, guru spiritual saya ini juga mengatakan saya harus kuliah. Walaupun pada saat itu umur saya sudah 23 ya, dan cukup tua sebetulnya kalau untuk kuliah reguler. Kemudian pada saat itu saya diberi beliau modal untuk bisa berani memulai usaha jualan buku. Kata beliau, saya ini adalah jiwanya bisnis seperti itu, dan saya belum merasa lagi bahwa punya jiwa bisnis, karena saya merasa sebagai seorang karyawan saja seperti itu. Saya cuma orang karyawan, setiap bulan gajian. Jadi dalam ketika jadi asisten mandor itu saya pernah gaji 3,5 juta pada 2008 ya. Itu tersisa 10.000 untuk bayar-bayar. Dan 10.000 ini saya gunakan untuk beli nasi goreng, dan saya pun tertawa melihat nasi goreng itu. Jadi 3,5 juta pada 2008, tersisa 10.000 hanya untuk makan nasi goreng saja. Jadi itu saya menertawakan diri sendiri seperti itu. Jadi ada suatu hal yang belum benar. Nah, ketika di sawit itu juga saya merasakan saya sebagai seorang lulusan pondok pesantren, tetapi sholat itu sering ketinggalan. Jadi sering sholat yang paling dikerjakan maghrib, isya. Kadang-kadang yang paling sering ketinggalan itu zuhur sama asar karena celananya kotor seperti itu. Sebetulnya karena pekerjaannya itu sangat kotor ya. Jadi di lapangan muat sawit seperti itu yang beratnya bisa sampai seperti sebesar ini. Jadi kadang buruh itu nggak kuat, akhirnya dibantu sama-sama. Jadi kotor juga. Kadang saya bantu untuk menggarukan. Jadi akhirnya celananya kotor berminyak seperti itu, bekas sawit. Akhirnya itu menjadi alasan ya, sebetulnya mungkin hawa nafsu dan setan juga yang menggoda untuk tidak melakukan sholat. Kemudian saya berdoa pada saat itu, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pekerjaan yang kerjanya ini sebelum azan itu sudah berada di masjid seperti itu. Saya berdoa sambil nangis sebetulnya itu. Kemudian ketika teman-teman ini juga orang-orang soleh, pengen banget punya pekerjaan yang saya idam-idamkan seperti itu, dan bajunya bersih, tidak baju yang kotor seperti itu. Tidak berapa lama doa itu dikabulkan Allah. Tiba-tiba ada seorang ustadz ya, dan beliau ini memang saya kurang lebih 3 kali saya untuk ruqyah kepada beliau, dan seringkali saya tidak ngasih hadiah ya. Jadi karena uangnya belum ada, jadi saya belum kasih hadiah. Dan beliau juga akhirnya juga mengajak saya untuk bisnis, dan saya juga masih belum tertarik untuk bisnis. Walaupun pada saat itu saya sudah jadi agen buku. Kemudian saya juga sudah mulai jualan herbal, jualan madu, tapi saya belum tertarik dengan bisnis jaringan ya, karena istilahnya trauma pada saat di pondok dulu. Waktu masih di pondok pesantren itu ada teman yang awalnya nawari itu kayak orang gila ya, seperti itu. Saya bilang saya kayak orang gila. Jadi kalau nawari itu sampai berbuih, mulutnya memang berbuih seperti itu. Jadi kalau orang kan bilang
sampai berbuih-buih karena memang dia ketika nawar itu memang sampai berbuih-buih mulutnya. Kemudian dan meyakinkan sekali kalau saya punya uang pada saat itu mungkin sudah pasti akan join dengan bisnisnya walaupun gabungnya 400.000 kemudian 2 juta. Dia nawarkan impian dan segala macam, tetapi bulan berikutnya dia ketika ditanya tentang bisnis itu ternyata mau mukuli orang-orang yang mau nanyakan. Akhirnya saya pikir nih bisnis bikin orang gila bermimpi, yang orang biasa tiba-tiba mimpinya tinggi banget. Kemudian ketika bulan berikutnya bikin orang yang baikan tiba-tiba jadi orang yang ganas dan sadis seperti itu, memukuli orang dan lain-lain. Akhirnya saya berkesimpulan saya tidak akan ikut-ikutan bisnis-bisnis yang mengajak-ajak orang seperti itu dan menjual-jual mimpi seperti itu. Itu di tadi fase mimpi tadi ya. Dan kemudian si ustadz yang meruqyah saya itu beliau kurang lebih 10 kali ya belum ada WA, SMS, kemudian telepon, SMS, telepon seperti itu, ngajak ada pertemuan, ada istilahnya ada acara-acara seperti itu, diajak. Kemudian saya belum tertarik, pengen gabung. Tapi ketika ada tawaran tentang pengobatan Islami, nah itu saya mulai pengen tertarik seperti itu, dan kemudian saya ikut di acaranya, kemudian saya dapat ilmunya, kemudian saya gabung dengan bisnis tersebut. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2010, dan pada saat itu saya sedang menjalani bisnis pulsa sebetulnya, dan itu sudah lumayan tuh omsetnya, udah ratusan juta sebulan omsetnya ya. Jadi ada punya ponsel, kemudian saya juga keliling seperti itulah, bisnis pulsa tahun 2010. Kemudian ikut bisnis itu karena cuma pengen tahu ilmunya aja. Akhirnya saya nggak aktif selama kurang lebih setahun, dan memang setahun itu saya fokus di kuliah ya, jadi persiapan kuliah, dan koneksi saya ke beliau juga agak jauh, beda sekitar 60 km lah dari jarak kami dengan beliau. Kemudian ketika kuliah itu saya sambil sambil keliling lah, sambil bekam orang seperti itu ya, kemudian ngadakan pelatihan. Saya kemudian ditawari kawan di kuliah itu untuk bisnis semacam jadi pialang saham seperti itu. Nah, di pialang saham itu ngajak orang 100 juta sekali join seperti itu. Dan saya masuk 3 hari di situ, 3 hari. Kemudian saya tanyakan siapa yang sudah berhasil di bisnis ini kan, siapa? Oh ada katanya, yang berhasil itu si Mbak itu. Saya tanyakan ke Mbak itu, gimana Mbak cara jualannya seperti itu, bisa 100 juta orang yakin bisa gabung. Oh yang beli bapak saya katanya. Oh pantas berhasil karena bapaknya yang ditawari kan. Kemudian saya tanyakan lagi siapa yang berhasil lagi, si emasnya itu katanya, yang di pojokan. Terus saya dekati lagi, saya tanyakan lagi, Pak bagaimana Pak bisa jualan ini, bisa berhasil, bisa sukses, bisa jualan laku satu bertahun-tahun dia cuma laku 1. Yang beli saya sendiri Mas katanya. Oh jadi yang beli dia sendiri. Kemudian ada lagi yang berhasil lagi 3 jual, wah luar biasa kata saya, tapi dia hari ini nggak masuk, insya Allah besok dia gabung seperti itu, dia masuk ke kantor. Saya tunggu besok, ternyata beliau masuk ya. Kemudian saya lihat rambutnya dicat, kemudian roknya agak pendek seperti itu, dan luar biasa menurut saya ini. Berarti ya kesan saya ya kalau untuk gabung seperti itu, untuk bisa sukses seperti itu. Jadi saya mau bertanya kepada bosnya, Pak ini kerjaan ini halal nggak Pak ya, seperti itu. Ya kira-kira halal kata beliau.
Jadi saya 3 hari tanya itu aja 3 hari. Nah, akhirnya di hari ketiga saya memutuskan untuk berhenti ya, karena di hari ketiga itu diajak untuk ke lantai 3-nya kantor itu, lantai 3. Kemudian semacam kayak diskotik seperti itu. Dan saya makin mantap untuk keluar, karena untuk sukses itu modalnya joinnya besar 100 juta. Kemudian juga untuk sukses juga harus seperti itu ya, seperti tampilan yang perempuan tadi, seperti itu. Kemudian saya pulang ke rumah, beres-beres di kos-kosan, dan saya menemukan buku panduan ya, buku katalog yang pernah diberikan oleh Ustadz yang meruqyah saya dulu setahun yang lalu kan, yang saya lupakan bisnisnya dan saya tidak ingat-ingat lagi. Ketika saya buka, saya baca-baca, oh ini ternyata gabungnya cuma murah sekali ya, murah sekali, cuma hanya 30.000, 15.000 pada saat itu ya. Dan ini sudah halal, produknya ada produknya. Kalau yang saham kemarin tuh nggak ada produknya, nggak ada bukti suratnya, nggak ada misalnya jual emas, ada emas fisik yang nggak ada. Ini ada produknya, ada produk, ada barang. Nih syar'i kata saya kan, lebih menenangkan di hati kan, dan produknya juga murah-murah. Nah itu jadi titik balik saya untuk bisa kembali aktif jadi bisnis HN ini. Itu tahun 2011, jadi setahun nggak aktif. Saya cari kerjaan kemana-mana, nggak taunya malah jawabannya ada di kos sendiri ya. Jadi seperti itu. 2011. Kemudian di 2012 saya diajak yang istilahnya mentor saya itu untuk jualan kopi ya, jualan kopi selama kurang lebih 4 hari kalau nggak salah, kalau 4 hari 5 hari jualan. Dan pada saat itu kopi kami itu laris sekali ya, hampir 4.000 cangkir. Jadi selama 4 hari itu kami jadi bikin kopi itu seperti itu, karena kebetulan ada acara Jamaah Tablik, berkumpul 8.000 orang seluruh Indonesia. Dan para jamaah tablik itu kalau minum di tempat kami itu pasti membayari sama yang lain seperti itu. Jadi dan kami memperoleh keuntungan yang luar biasa lah pada saat itu. Jadi selama 5 hari itu laku hampir 4.000 cangkir ya, luar biasa lah. Jadi siang malam itu capek. Dan dari keuntungan itu kemudian saya ditawari oleh mentor saya ini untuk mengikuti pelatihan di Bogor. Nah, pelatihan di Bogor ini pelatihannya selama 3 hari 2 malam. Nah, kemudian beliau mengasihkan keuntungan. Ini dibelikan tiket, kata beliau, dibelikan tiket dan berangkat langsung ke Jakarta beberapa hari kemudian seperti itu. Jadi keputusannya harus cepat sekali ya diambil. Dan saya ambil keputusan itu kemudian. Nah, berangkatlah saya ke Bogor, dan ini pelatihan yang luar biasa, bisa merubah hidup saya ya, bisa merubah hidup saya. Di pelatihan itu saya dilatih untuk hari pertama ya. Jadi kami dapat kamar villa, tapi kamar villa cuma buat naruh tas saja. Itu nama pelatihan Elite Camp ya. Naruh tas saja. Kemudian kami disuruh untuk ke dalam ruangan, nanti outdoor, indoor seperti itu. Nanti dapat materi, keluar lagi, ada kayak semacam ada games itulah. Dan kami tidak boleh tidur selama 24 jam di hari pertama. Jadi kami datang siang sampai siang berikutnya itu materi, kemudian ada pelatihan fisik seperti itu. Materi pelatihan fisik. Fisik misalnya game-game yang team building seperti itu. Dan
hari kedua itu kami disita ATM dan kartu kredit dan uang, cuma boleh bawa produk saja. Jadi selama 24 jam kami disuruh keliling Cisarua itu puncak. Jadi makan nggak dijamin, penginapan nggak dijamin, dan lain-lain nggak dijamin. Akhirnya kami keliling ngetok-ngetok rumah-rumah warga untuk menawarkan produk. Jadi sebetulnya pada saat itu kami sedang berlatih untuk mengeluarkan the power of kepepet ya. Jadi the power kepepet. Jadi kalau misalnya nggak bisa jualan, kayak bisa jualan produk itu nggak makan gitu, nggak bisa tidur, nggak tahu di mana bisa tidur. Dan alhamdulillah ternyata ketika the power of kepepet itu banyak sekali ya pertolongan Allah itu. Jadi tiba-tiba kami dapat tempat tidur di tempat Pak RT, kata Pak RT tidur di sini aja katanya, seperti itu. Makan juga kami dapat makan, jadi produknya juga laku di situ. Jadi ngumpulin warga, banyak yang beli dan gitu, dan banyak yang gabung juga. Nah di situ pikiran saya langsung terbuka, oh ternyata bisnis ini gampang sekali gitu loh. Di tempat yang saya tidak kenal, di tempat yang saya itu bukan tanah kelahiran saya, bahasanya kami juga beda. Walaupun bahasa Indonesia tapi kebanyakan bahasa Sunda, itu bisa jalan, bisa laku produknya, bisa laris seperti itu. Dan saya bisa makan, bisa minum, bisa tidur juga. Bahkan kami numpang mandi di situ juga ya. Itu membuka pikiran saya. Setelah pelatihan itu saya pulang dan ketika pulang itu langsung saya keliling-keliling ya ke Anjir, ke Kota Baru dan lain-lain di tahun 2012. Dan di tahun 2012 itu juga saya memutuskan untuk ingin menikah. Jadi 2012 itu tanpa modal ya, saya juga tanyakan ke Bapak apakah sudah ada uang. Tapi jawaban Bapak saya uangnya belum ada. Dan 2012 itu saya juga hampir 11 kali ya gagal taruh dan belum berhasil, seperti itu. Dan terakhir saya merasa ada apa istilahnya, kayak semacam ada tantangan seperti itu. Jadi ketika saya sudah oke, perempuannya ternyata yang belum oke. Perempuannya oke, saya yang belum oke, nggak bisa ketemu terus seperti itu. Dan ketika itu bulan Ramadan ya, saya memutuskan untuk itikaf ya 10 hari 10 malam. Dan selama 2012 itu juga doa saya itu hanya pengen nikah. Jadi dan itu juga 10 hari setelah itikaf itu saya mendapatkan calon ya. Jadi ini yang 11 sebetulnya, calon ke-11, dan prosesnya mudah sekali ya. Mudah sekali, saya cocok, perempuannya cocok, keluarga cocok, keluarga perempuan cocok, dan berhasil menikah seperti itu. Itu di tahun 2012. Di tahun 2013 itu saya menjalankan bisnis ini, tapi kemudian akhirnya nggak fokus karena para mentor-mentor saya itu loh sedang hijrah ya ke Jawa, dan interaksi kami kurang. Akhirnya saya fokus jualan online ya. Saya ikut gabung dengan komunitas bisnis. Saya ikut TDA, saya ikut HIPMI, saya ikut HIPMI Kindo dan lain-lain. Dan situ saya dapat ilmu-ilmu tentang tentang bagaimana jualan di online, dan itu juga bagus sekali ya. Memang omsetnya juga lumayan pada saat itu. Sebulan bisa sampai puluhan juta ya lakunya, dan untungnya juga lumayan, bisa sampai 350.000 pada saat itu. Pernah paling tertinggi 350.000 sehari dapat di tahun 2013, itu lumayan. Dan
ketika saya jualan itu saya menemukan rasanya ada yang kurang seperti itu. Hanya sekedar jual di orang, habis itu selesai seperti itu. Tidak ada hubungan lebih lanjut seperti itu. Hanya sekedar saya beli 60, saya jual 70 seperti itu. Saya dapat 10.000. Sekedar itu aja seperti itu. Tidak ada kelanjutan, tidak ada follow up dan lain-lain. Walaupun memang datanya saya catat, nomor HP-nya saya catat, kemudian dia beli kapan saya catat, alamatnya di mana saya catat, kemudian saya follow up. Misalnya dia pesan produk yang untuk kehamilan, saya catat itu, saya SMS sudah berhasil, bagaimana hasilnya, ada reaksi, sudah ini atau ada yang hamil, alhamdulillah ada yang hamil, ada yang belum berhasil dan lain-lain, seperti itu. Tapi kebanyakan jarang ada yang repeat order. Apa istilahnya, beli lagi gitu loh, jarang ada yang beli lagi, hanya sekedar nyoba pertama, habis itu dia hilang seperti itu. Dan itu saya lakukan 2013 sampai 2014. Selama setahun itu saya merasa ada yang hilang, seperti apa ya, beda dengan di bisnis saya sebelumnya ya, HNI ya sebetulnya. Itu saya merasakan ketika saya beli 100.000, saya jual lagi 100.000, si pembeli itu merasa untung banget ya. Saya juga merasa lega seperti itu, karena saya itu bisa jual modal, walaupun untungnya memang ada di dalam poin itu, dan itu juga halal, ada sistemnya halal seperti itu. Tapi saya merasa lebih lega ya, dan pembeli juga merasa lega karena dia belinya harga yang sesuai, artinya harga yang saya dijualnya harga modal, dibeli juga harga modal. Nah itu kayaknya sama-sama lega, dan akhirnya 2014, 2015 itu saya fokus lagi di HNI. Saya merasakan lebih nikmat seperti ini gitu loh. Jadi orang itu beli bukan hanya sekali, tapi berkali-kali beli, bahkan sampai ada yang jadi saudara lah ibaratnya, jadi saudara. Saya sangat senang seperti itu. Jadi bisnis itu bukan sekedar mencari keuntungan, tapi bisnis itu adalah tempat mencari saudara. Jadi sangat senang lah. 2016 itu agak stagnan sebetulnya. 2015 itu naik, 2016 agak stagnan. Kemudian selama 2016 itu saya mencoba usaha-usaha lain ya. Jadi 2017 saya coba Gojek juga. Nah Gojek ini agak sedikit ini ya, pada saat itu saya berangkat jam 6 pagi, kemudian pulang jam setengah 2 malam, hanya untuk mengejar target-target poin dan lain-lain. Jadi apa istilahnya, hampir tidak ada waktu lah untuk di rumah. Waktu saya gunakan untuk di jalan, untuk keliling-keliling kota Banjarmasin, kurang lebih sepanjang 250 km sehari saya keliling pada saat di awal-awal ya. Itu nggak kerasa sebetulnya. Kemudian saya merasakan kenapa saya belum berhasil ya di bisnis HNI, kenapa saya harus melakukan ini kan. Saya merasa seperti apa ya, orang itu harus punya kelebihan, entah dia kelebihannya tahajud, kelebihannya misalnya sholat duha, kelebihannya misalnya menjaga wudhu, dan kelebihannya baca Al-Quran yang banyak, 1 juz, 2 juz, 3 juz sehari. Dan saya memilih apa yang bisa saya paling lakukan ya, untuk bisa sukses. Rata-rata saya tanyakan ketika orang sukses itu punya kelebihan, mereka ada punya amalan-amalan yang rahasia dan amalan-amalan yang apa istilahnya, amalan yang rutin ya, istiqomah mereka lakukan. Dan sejak 2017 itu saya
diminta oleh mentor saya di HNI untuk mulai mengamalkan istighfar sehari 1000, karena istighfar ini luar biasa ya untuk menghapus dosa, kemudian juga meningkatkan rezeki dan lain-lain juga sangat terbukti. Dan mulai pada saat itu saya istighfar, dan sejak mengamalkan istighfar itu ya kadang-kadang dapat 1000, kadang-kadang kurang ya. Jadi itu mulai banyak sekali dapat kemudahan-kemudahan. Dan hingga tahun sekarang ya, jadi saya merasakan ketika omset yang lain-lain itu turun, saya merasakan alhamdulillah makin naik seperti itu. Dan saya juga selalu menyarankan ke kawan-kawan untuk yang rezekinya seret dan lain-lain untuk bisa mengamalkan istighfar 1000 kali sehari, lebih bagus gitu loh, seperti itu. Dan 2020 ya, itu corona melanda Indonesia ya, masuk Indonesia di bulan Maret, dan saya mengira bisnis akan turun dan lain-lain. Ternyata bisnis herbal itu tidak terdampak, malah hal yang terjadi adalah omsetnya naik 3 kali lipatnya. Jadi biasanya cuma puluhan jadi ratusan juta seperti itu. Dan itu juga saya merasakan bahwa itu dampak daripada istighfar ya. Jadi istighfar yang dilakukan, maka Allah akan permudah. Dan apa istilahnya, kalau bisnis itu kan kata guru-guru saya harus banyak campur tangan langit ya. Jadi campur tangan bumi sekedarnya saja, yang paling banyak itu adalah campur tangan langit. Dan saya merasakan seperti itu. Ternyata dengan berbanyak istighfar itu bisa omset itu makin naik dan seperti itu. Saya pernah 2017 itu saya pernah sambil Gojek ya, karena di bisnis saya ini juga bonusnya hanya 1 juta lebih lah seperti itu, dan itu kurang ya, karena di kota kehidupannya lumayan banyak. Saya sehari cuma mampu beli beras setengah liter pada saat itu 2017, dan itu dikejar-kejar orang juga untuk bayar amanah ya. Dia ada minjemi saya uang untuk lahiran anak, dan dia ngejar-ngejar saya terus, dan saya merasakan tekanan yang luar biasa pada saat itu, dan sering terpikir untuk mengakhiri hidup saya pada saat itu. Jadi mentor saya ini memberikan nasihat seperti itu, untuk bisa mulai membaca Al-Quran dan diperbanyak, dan jangan sampai sendirian seperti itu. Harus mulai bicara, mulai ngomong dan lain-lain. Kemudian yang bikin saya bangkit pada saat itu, saya berpikir yang seperti awal tadi kan, bahwa orang itu harus bisa punya kelebihan. Entah kelebihannya ngaji, entah kelebihannya sedekah, kelebihannya tahajud dan lain-lain. Dan saya berpikir saya mengambil untuk bisa kelebihannya istighfar seperti itu. Dan titik balik saya adalah saya bisa memaksakan diri untuk istighfar. Saya paksakan pada saat itu 2000, kadang-kadang bisa sampai 3000 ya istighfar. Dan saya paling enak itu ketika di sepeda motor seperti itu istighfar. Dan dari itu saya bisa bangkit. Alhamdulillah Allah berikan motivasi hidup lagi. Jadi motivasi yang paling hebat, motivator yang paling hebat adalah motivasi dari malaikat ya. Malaikat yang bisa membisikkan motivasi untuk bisa bangkit. Jadi kalau ada motivasi dari manusia itu dampaknya hanya sebentar saja. Mungkin ya sebentar hilang, tapi motivasi dari malaikat ini luar biasa. Bagaimana caranya bisa mendapatkan motivasi dari malaikat ini adalah salah satunya dengan cara yang saya sebutkan tadi, tahajud, istighfar, sholawat,
kemudian mengaji Al-Quran. Itu di luar sholat 5 waktu ya yang wajib dilaksanakan, dan laki-laki paling bagus itu adalah di masjid. Mungkin itu ya kejadian yang, karena kalau saya baca-baca di buku ya, memang saya suka baca buku. Pengusaha tuh pasti akan mengalami ya saat-saat dia stres. Stres itu biasa bagi pengusaha ya. Jadi kemudian dia sampai depresi. Banyak pengusaha yang kemudian yang sampai mengakhiri hidupnya dan lain-lain ya. Jadi karena memang beban pengusaha tuh seperti itu ya. Pengusaha tuh kayak semacam kayak roller coaster ya. Turun naik tuh biasa bagi pengusaha. Yang penting kita punya mentor. Mentor ini bisa mengarahkan kita hal-hal yang baik. Insya Allah akan bagus lah ke depannya. Omset per bulan, sebelum saya ngamalkan istighfar ya, memang istighfar itu juga efeknya juga gak langsung sebetulnya ya kawan-kawan. Misalnya dosanya banyak ya, seperti saya mungkin dosanya banyak, itu mungkin perlu bertahun-tahun, perlu 2 tahun untuk bisa naik. Nah, tapi saya merasakan hanya perlu beberapa bulan saja. Tiba-tiba ada pertolongan, ada keluarga yang ngasih modal, tiba-tiba ada dapat proyek yang besar, kemudian tiba-tiba dapat mitra bisnis yang lama nggak aktif, 9 tahun nggak aktif, tiba-tiba aktif lagi, dan kurang lebih mitra saya 6.000 sekarang, alhamdulillah. Nah, saya dapat kejadian-kejadian seperti itu yang saya memang tidak mengira-ngira, banyak sekali ya. Belum lagi dari perusahaan dapat yang tiba-tiba dan lain-lain. Kalau omset ya dulunya yang puluhan juta, sekarang dia ratusan juta sebulan. Ya dampak, saya pikir sih dampak dari istighfar ya. Jadi kalau kawan-kawan merasakan usahanya stagnan, coba aja lah istighfar. 1.000 lah saya sarankan, 1.000 sehari, 2.000 bagus itu. Paling bagus. Malah ada seorang ibu-ibu yang curhat pada mentor saya juga ya, bahwa beliau seorang janda dan suami cuma punya tanah yang tidak jelas, tidak ada suratnya, tidak ada yang tahu. Disarankan untuk istighfar 10.000 kali sehari, dan dampaknya 3 bulan kemudian tanah itu laku miliaran. Jadi subhanallah, jadi luar biasa ya. Jadi dampak istighfar itu bisa mengangkat istilahnya, mengangkat rezeki, mengangkat dosa juga kita, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita tempat yang mulia ya. Saya cuma pengen menyarankan kepada kawan-kawan yang pengen bisnis untuk mulai mendekat kepada Allah ya. Jadi ketika azan itu sudah langsung ke masjid, diusahakan, kemudian jaga wudhu, tilawah Al-Quran ya, kemudian juga sedekah ketika subuh, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, kemudian istighfar dan sholawat ya. Jadi itu kalau dilaksanakan, apalagi istighfar ya, itu yang akan memberikan kita motivasi. Itu bukan manusia, tapi adalah malaikat ya, kata Ustadz Umar Mita. Malaikat yang akan membisikkan kalimat-kalimat motivasi kepada kita untuk bisa bangkit. Bagi yang masih belum naik ya usahanya, yang masih stagnan, itu pasti akan bisa naik lagi, karena usaha itu tergantung semangat ya. Jadi kalau kita semangat, maka usaha itu juga akan naik seperti itu. Dan siapa yang bisa memberikan kita semangat, motivasi, kalau bukan malaikat ya, dan Allah yang berikan melalui malaikat tadi ya. Jadi bisikan-bisikan yang baik. Jadi mungkin itu saja ya, kalimat motivasi dari saya. Perbanyak istighfar, kemudian juga sunnah-sunnah yang lain ya, seperti itu. Bersiwak, kemudian malaikat sangat suka sekali dengan kita ketika bersiwak. Malaikat juga suka kita kalau kita memakai minyak harum ya, jadi minyak harum. Jadi seperti itu. Sedekah juga itu akan bagus sekali lah untuk bisa mensukseskan kita dalam bisnis, seperti itu.